Markus pasal 2 ayat 1 hingga yang ke-12. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Halo, shalom. Puji Tuhan. Ya, God bless. Untuk PAW luar biasa hari ini. Tuhan hadir benar-benar lebih dalam dia menyapa. Itu yang saya rasakan. Oke, hari ini kita belajar, saudaraku, apa sih dikatakan iman yang mengampuni? Di mana iman itu bekerja, saudaraku? Kenapa kok bisa kita mengampuni? Pengampunan itu ada beberapa tingkat, saudaraku, ada beberapa level, di mana orang itu harus berusaha berjalan naik ke atas sampai level tertinggi pengampunannya. Saya pernah mengalami kecelakaan keuangan oleh seseorang yang sangat dekat dengan saya, di mana hal itu menghancurkan hati saya, karena dekatnya kami sehingga kepercayaan saya itu habis. Kepercayaan saya itu habis-habisan sudah. Pada suatu hari kepercayaan saya ini memberitahu saya bahwa ada beberapa hal yang dia lakukan, saudaraku. Saya ditipu dengan uang yang saya berikan, di mana perjalanan uang itu tidak sesuai dengan yang dikatakan, saudara. Jadi saya menolong seseorang melalui seseorang, dan itu jumlahnya besar dalam hidup saya pada saat itu. Sampai dari 300.000 berjalan kurang lebih 5 tahun, saudaraku, itu sampai 5,5 juta setiap bulan pada sebuah keluarga melalui seseorang yang benar-benar saya percayai nggak mungkin melakukan kejahatan, gitu, saudara. Pada suatu hari Tuhan mendesak dia untuk bercerita kepada saya. Lalu bercerita dia bahwa itu semua fiktif, itu cuman rekayasa. Oleh karena saya suka menolong, ya gimana nggak suka menolong? Lawang saya itu pernah kelaparan, pernah nggak punya tempat tidur, bukan pernah, banyak kali, gitu, bertahun. Makan itu bisa satu hari cuma jengkol doang, satu hari itu cuma makan begedel jagung sama kangkung, satu hari. Makan itu harus yang terakhir karena di rumah orang. Jadi saya yang masak, saya yang cuci seluruh dari piring sampai katel, bahasanya wajan masak. Saya cuci baju, tetapi saya makan paling belakang.
Kadang saya makan itu sisa kemarin yang sudah basi. Itu sudah wajar. Terus di dalam pelayanan makan makanan sisa dari rekan pelayanan karena masih lapar, nggak punya duit. Ketika diajak makan, punya rekan pelayanan ini nggak habis. Saya ingat banget makan rawon di terminal, saudaraku. Itu kesukaan saya, rawon itu. Saya makan enak banget, saudara. Namanya orang miskin ya, orang kurang ya, saudaraku ya. Terus setelah saya selesai makan, dia itu nggak habis. Gitu. Seorang worship leader, di mana kami pergi ke cabang gereja di mana saya ada di dalam gereja itu di daerah, saudaraku. Kami berangkat bersama-sama. Saya hamba Tuhannya, dia WL-nya. Gitu. Terus saya tiba-tiba pingin makan lagi. Gitu. Saya lihat dia nggak habis. Lalu saya memberikan alasan, saudaraku, bahwa kamu ini berkat Tuhan jangan dibuang-buang. Alasan aja. Terus diambil. Kami bilang, Pak, loh Pak jangan Pak, itu sisa saya. Nggak apa-apa, kamu nggak penyakitan kan. Langsung saya makan supaya jangan direbut. Kan nggak enak dibayarin, terus minta nambah, yang bayarin nggak nambah. Itu bukan tipe saya, saudaraku. Malu saya nanti. Saya makan, saudaraku. Dia bingung. Saudaraku. Dia nggak bisa ngomong. Kenapa? Lapar. Ingin makan. Sehingga ketika saya mendapatkan cerita, ada sebuah keluarga yang ditinggal suami, punya anak 2, terus butuh uang sekolah anak awalnya, lalu akhirnya karena sering minta uang, akhirnya saya berikan bulanan, dan setiap beberapa waktu itu saya berpikir kurang, karena mintanya makin gede, udah dikasih bulanan, kurang, jadi orang kepercayaan saya ini ngomong sama saya, ini ada kebutuhan ini gimana, mau dikasih enggak? Oh ada, saya kasih. Terus saya kasih sampai meningkat 5,5 juta. Itu jalan beberapa tahun. Setelah itu orang kepercayaan saya ini cerita bahwa itu fiktif, saudaraku. Itu masih enggak seberapa, saudaraku. Enggak seberapa itu. Saya cuma tertegun, lalu saya cuma bilang, seingat saya itu nggak ada eksiden. Ya udah. Terus gimana lagi? Ya udah aja. Nggak jadi beban buat saya. Padahal 5,5 juta itu termasuk nilai saya mendapatkan tiap bulan itu sekitar 17 juta sampai 15 juta, saudara. Jadi sisa buat saya setiap bulan itu 10 atau 12. Seingat saya seperti itu, saudaraku. Jadi saya berikan itu 30%, saudaraku. Ternyata Tuhan latih di sana, memberi sama Tuhan. Tetapi dasar daripada pelatihan otot rohani saya, itu bukan ketika saya memberi. Ingat, saudaraku. Bagaimana seseorang itu bisa merasakan kesusahan orang lain kalau dia nggak mengalami kesusahan itu? Bagaimana saya bisa merasakan perut lapar kalau saya nggak pernah merasakan lapar, nggak bisa makan? Bagaimana saya bisa merasakan kedinginan ketika saya nggak pernah merasakan kedinginan, saudaraku? Saya nggak ngerti rasa itu. Gitu, saudaraku. Jadi bingung. Tetapi karena saya dilatih Tuhan, merasakan kelaparan, kekurangan, tidur di terminal, ya diusir orang, gitu. Lalu dijanjiin orang, itu nggak tepat waktu. Bagaimana saya ingat di depan sebuah plaza itu ada ATM, ya, bahwa sebuah bank itu yang sampai sekarang saya ikuti ATM itu setiap 10 menit saya masukin kartu ATM sampai berjam-jam, bayangin, saudaraku. Karena janjinya dikirim, saya nggak berani tanya. Sampai setelah berjam-jam baru saya tanya, sudah dikirimkah? Maksudnya berkatnya untuk saya. Oh belum, mungkin besok. Besoknya saya datangin lagi dari jam 10 sampai nggak dikirim lagi, sampai Minggu, saudaraku. Saya ingat berhari-hari. 2 mingguan kurang lebih. Itu namanya setiap kali masukin kartu ATM, itu mata saya melotot, keluar nggak ya, ada nggak duitnya. Itu nggak banyak, cuma 250.000 janjinya memberi sama saya, saudara. Jadi saya khusus nunggu berjam-jam untuk saya mau keluarin uangnya, karena nggak punya uang buat kebutuhan keluarga.
Gitu, saya merasakan tuh, sehingga akhirnya ketika semuanya Tuhan sudah pulihkan, saya itu tepat waktu, saudara. Nggak pernah mau mundur-mundur, bahkan yang punya saya berikan dulu ketika belum masuk. Contoh, untuk persembahan kasih buat pekerja, buat pendeta, buat orang-orang yang memang membutuhkan uang itu. Nggak membutuhkan pun sama. Bahkan kalau sekedar kesaksian, saudara, kalau kami mengundang seorang pastor untuk membawa firman di pelayanan ini, di Abraham GKI Smart People, itu pagi sudah kami kirim berkatnya, khotbahnya sore, saudaraku. Kenapa? Saya merasa ditelantarkan ketika uang itu harusnya masuk, saudaraku. Gitu. Wah, itu sedih banget, saudaraku, sedih. Sehingga ketika seseorang bercerita kesusahan, saya masih mengulurkan tangan. Tanpa bertele-tele, tanpa cerewet, tanpa rewel. Saya tanya, saudaraku, kebenarannya. Itu udah mendarah daging. Karena 14 tahun kalau dihitung kasar, perjalanan saya seperti itu. 7 tahun pertama kekurangan, 7 tahun kedua itu pas-pasan. Sehingga segala sesuatu itu dihitung banget, jadi kalau terlambat, ya terlambat semuanya. Gitu, saudaraku. Sehingga didikan Tuhan itu bukan ketika saudara diajar, dilatih memberi. Tetapi saudara diajar, dilatih ketika tidak menerima. Itu penting, saudaraku. Itu yang saya alami. Mungkin orang lain punya pengalaman yang lain, boleh-boleh aja, gitu, saudaraku. Sehingga ketika orang kepercayaan saya itu membohongi saya, ya udah. Saya ingat saya tidak ada reaksi berlebihan saya ini. Dah selesai. Itu yang pertengahan ya, saudaraku ya, iman pengampunan pertengahan ya. Yang pertama itu saya dibohongin. Banyak orang tapi kecil-kecil. Contoh, ada orang nih, seorang tukang sate ya, saudaraku, datang ke rumah, bukan dari kita ya, dari seberang ya, cerita, bla 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 bla, kalau gerobak satenya disita Satpol PP, harus tebus 100.000. Saya kasih 100.000. Tapi saya tunggu-tunggu nggak pernah lewat, biasa lewat sate, lewat di rumah ketika rumah saya di kampung, saudaraku. Ya, gitu, di gang kampung itu. Gitu. Enak satenya ini, enak banget, gitu, saudaraku. Kebetulan satu daerah sama saya asalnya. Lalu datang lagi, minta modal. Saya kasih lagi. Dan selalu ngomongnya utang. Dan memang nggak pernah saya tagih, saudara. Sampai akhirnya ketiga kali dia bilang mau pulang kampung atau istri datang atau gimana. Ya saya kasih lagi. Selama itu nggak ada jualan sate, saudaraku. Saya kan bukan orang bodoh. Saya itu tunggu-tunggu. Kan dulunya waktu di rumah mertua Indah saya sering beli dengan dia. Beda kampung, saudara, beda gang. Itu saudaraku. Memang enak sate dia, gitu loh. Demikian juga ketika ada seorang hamba Tuhan datang menangis kepada saya, minta dilayani, lalu saya layani, terus setiap hari datang pas jam makan. Padahal saya makan itu dari jual baju. 20.000 sehari, dibelikan beras 1 liter, lalu masak sisanya buat lauknya. Kalau masak sop, ya sop 1 panci. Karena waktu itu saya ingat ayam ras, ayam negeri itu harganya 10.000 sekilo. Sisanya buat wortel, buat beli kubis, buat beli kentang, lalu beli royco, saudaraku. Kami masak, gitu. Dan hamba Tuhan ini kalau makan minta beli kerupuk, walaupun cuma 1.000 perak. Beliin kerupuk sama saya, gitu. Beli nasi itu, beli beras itu 1 liter, saudaraku, pas buat makan. Pulang masih minta lagi uang angkot. Dikasih sama saya. Udah berjalan berbulan tuh, saudaraku. Tiap hari datang, main gitar, ngobrol kita. Kebetulan pelayanan saya itu hampir nggak ada saat itu, saudaraku. Namanya orang masih baru melayani. Cuman setiap bulan saya didukung oleh kakak saya itu 300.000. Tetapi sisanya saya itu dari usaha gimana caranya, Tuhan peliharalah, jual baju bekas yang diberi sama orang. Dan kakak saya mau beli baju 1 koper, dijual sama tukang minyak. Tukang minyak keliling tuh, minyak tanah tuh, saudaraku.
dari kampung ke kampung kita titipkan dia, jadi laku 20.000, jadi bisa makan kami itu. Nah, setelah berbulan-bulan hamba Tuhan ini tiba-tiba pelayanannya diberkati Tuhan. Maka setiap hari dia dapat pelayanan, dapat uang banyak. Itu saudara. Saya nggak ada pikiran sama sekali loh saudaraku. Nggak ada pikiran sama sekali. Gitu. Betul-betul kasihan. Saya senang. Gitu. Wah, dia pakai baju batik, pakai sepatu, keluar masuk. Ya di daerah kami. Sering kelihatan rem, dada-dada, ya udah. Nggak ada itu saudaraku. Yang namanya rasa gimana. Terus nggak ada itu yang namanya saya pingin bagian, nggak ada saudaraku. Cuman setiap kali banyak kali dia itu orang ingin dilayani saya, itu kan tahu nih awalnya di tempat saya karena di daerah itu juga gitu. Dia selalu menghalangi, lalu mulai menjelek-jelekkan saudaraku. Saya dengar dari orang-orang sekitar yang kebetulan kenal sama saya, gitu loh. Nah, nggak masalah saya ini. Setelah itu tiba-tiba dia jatuh lagi pelayanannya, artinya nggak ada pelayanan, ya saudara, karena satu lain dan dua lain hal, gitu. Saya sih nggak peduli, karena nggak datang ke rumah saya lagi, tapi sering ketemu ketika dia berjalan, necis banget, tadinya pakai sendal jelek, celana jelek, baju jelek, itu akhirnya jadi necis. Oh, sudah laku pelayanannya, puji Tuhan. Gitu ya udah. Ketika saya diberitahu itu, ya nggak ada rasa itu, saudaraku. Nggak merasa terhina, merasa marah, gimana? Karena memang ya merasa ya memang saya itu ya sepantasnya seperti itu. Saya ini memang miskin, saya itu memang belum mampu, dan memang benar-benar merasa belum dipakai Tuhan. Nah, ketika hamba Tuhan ini jatuh, balik lagi, saudara. Gitu. Setelah berapa saat gitu, dia jatuh, datang lagi. Nangis lagi sama saya. Alasan ABCD. Sampai kurang lebih 3 kali, saudaraku. Gitu. Nggak ada rasa. Tetapi setelah tingkat demi tingkat iman pengampunan itu, saudaraku, tiba-tiba saya ini mendapatkan sebuah kasus, saudaraku, di mana ada sebuah harta yang berharga yang ada di saya, itu hilang, saudaraku. Karena digelapkan, saudaraku. Itu saya marahnya luar biasa, saudaraku. Kenapa? Untuk masa depan anak saya. Karena tabungan itu saya ingin siapkan buat kuliah anak saya. Saya ingat 125 juta, saudaraku. Hilang, saudaraku. Itu saya marahnya luar biasa. Setelah saya bereskan dengan orangnya, tiba-tiba Tuhan tuh ngomong, ampuni orang itu. Lalu saya bilang, ya saya sudah bereskan, saya ampuni Tuhan. Habis itu, saya mau jalan lagi, karena setelah berunding, setelah berbicara, kami berpisah. Gitu. Akhirnya mau balik, saya ini, tuh, balik ke rumah. Karena itu tengah malam, sampai subuh, saudaraku. Saya beresin. Lalu, saya hampir audible suara itu. Saya bilang, sudah Tuhan, sudah aku ampuni. Enggak aku tagih. Kenapa? Tabunganku tuh sisa 6 juta, saudaraku. 125 juta. Sedang waktu menabungnya tuh, saya ingat 15 tahun. Sekeping demi sekeping uang saya tabung tuh, saudaraku. Lenyap gitu aja. Digelapkan, saudaraku. Wah, itu saya betul-betul murka, saudaraku. Marah saya. Maaf, saudaraku. Nah, setelah itu saya jalan lagi. Suara itu keluar lagi. Ampuni. Saya bilang lagi, Tuhan, sudah aku ampuni. Aku nggak nuntut balik. Aku nggak minta lagi. Cuman urusanku sama orang ini selesai. Udah, itu aja Tuhan. Gitu. Nggak ada aku ini. Minta apapun nggak ada. Nggak, aku anggap hilang, ya sudah. Aku berharap sama Tuhan deh. Kan iman, saudaraku. Percaya Tuhan akan kembalikan. Gitu. Tapi ternyata nggak cukup itu bagi Tuhan. Gitu, saudara. Iman pengampunan tuh beda levelnya.
Saya mau keluar lagi, saya sudah ambil kunci mobil, saya sudah mau jalan. Itu. Setiap kali dia ngomong, Tuhan ngomong, saya duduk lagi. Saya mikir, saya bilang, udah Tuhan. Dan saya ngomong apa adanya. Jadi ketika saya mulai berdiri, lalu mulai jalan lagi, suara itu keluar lagi ketiga kali. Ampuni. Jengkel saya, saudaraku. Tuhan itu pribadi, dia itu ayah, dia itu penasehat, ya dia itu yang sulung kakak, dia itu Tuhan, dia itu sahabat, dan banyak hal dia itu. Sehingga saya memperlakukan Tuhan itu pribadi, saudaraku. Jengkel saya. Jadi saya perlakukan dia kayak sahabat. Saya bilang, hei Tuhan, udah, apa yang kurang aku ini? Itu marah saya ini. Kurang apa aku ini? Salah, saya ngomong gitu. Enggak apa-apa, bla bla bla, marah jengkel saya. Diam teman saya itu ngomong dalam hati. Teriak sama Tuhan saya ini. Dan dia ngomong gampang aja, saudaraku. Tuhan tuh ringan aja, tapi bagi kita kaget, saudaraku. Semudah itu. Tuhan ngomong. Dia cuma bilang gini, kalau kamu ampuni, ya kamu percayai dia lagi. Kamu berikan lagi. Wow. Kamu berikan lagi kepercayaan uangmu sama dia. Wow. Itu saya baru mengenal sisi lain dari Tuhan. Melalui kebenaran firman-Nya. Iman pengampunan, saudaraku. Di mana kita harus berjuang menuju pengampunan yang namanya luka batin. Itu saya murka karena saya luka. Dalam perkara keuangan, selama ini no problem. Enggak masalah buat saya. Tapi karena menyangkut masa depan anak saya, dan hasil karya saya 15 tahun hilang, lenyap, yang saya nggak tahu datang dari mana, itu terpukul, saya KO, saudaraku. Marah, saya bereskan, tetap sesuai firman Tuhan, imannya tetap, pengampunannya yang nggak ada. Saya nggak akan beri lagi kepercayaan, keuangan. Nih, ya sudah, kita berpisah jalan. Karena saya memang tipe orang yang nggak suka menipu dan nggak suka ditipu. Nggak suka saya. Gitu. Cenderung lebih tampil apa adanya, saudaraku. Dari dahulu, walaupun dulu saya banyak juga dusta, tetapi saya bukan tipe orang penipu gitu, enggak, bukan. Gitu. Saya mengenal benar-benar siapa sih diri saya, kan kita bertumbuh sedemikian lama itu tahu dunia ini orang ini tipenya apa. Gitu. Karena saya kenal Tuhan umur 30 tahun, saudara. Saya duduk, saya diam. Akhirnya, it's okay. Dia bilang, it's okay Tuhan. Saya bilang, it's okay, betul-betul it's okay. Ya udah, mau. Dan orangnya itu berlutut, saudaraku. Dia berlutut. Dia minta kesempatan satu kali lagi. Awalnya, saudara. Sebelum Tuhan ngomong. Aku bilang, ya udah. Aku nggak jadi berpisah jalan sama kamu. Tapi soal keuangan nggak ada. Tuhan tahu kedalaman hati kita. Tuhan inilah yang ku tahu. Kau menjaga hatiku. Sampai ke dalaman hatiku. Tuhan inilah yang ku mau. Itu lagu kesukaan saya. Saya kalau nyanyi lagu itu nangis, saudaraku. Karena memang dari sampah, rongsokan, perut ayam yang sudah berulat, berbelatung, Tuhan mau pakai. Sehingga 14 tahun diproses gak pernah ngomel. Tapi ketika sesuatu yang berharga diambil dari saya, itu ngomel saya, saudaraku. Kalau sekedarnya nggak masalah. Kalau penghasilan dikurangi nggak masalah. Tetapi untuk kecintaan tanggung jawab sebagai seorang ayah, itu murka banget. Terutama kecintaan
kepercayaan yang dikhianati. Tuhan tahu kedalaman hati kita. Sehingga iman pengampunan, menurut saya hari ini, itu levelnya cukup tinggi untuk karya salib Kristus, saudara. Awalnya ketika orang itu berlutut minta ampun, minta kesempatan satu kali lagi aja. Bilang, oke, kita jalan lagi. Tetapi uang nggak ada, tetap aku yang pegang. Nggak akan aku kasih kamu lagi. Gitu, saudaraku. Jadi ada syarat dari saya. Pengampunan tanpa syarat itu adalah menganggap perkara itu tidak pernah ada. Jadi dia bilang, ya kamu berikan lagi. Seperti awal. Wow. Tuhan inilah yang ku mau. Waduh, saudaraku. Kalau udah gitu nih, tapi anehnya, saya ya aja itu. Awalnya marah saya sama Tuhan. Kenapa? Udah biasa disiksa. Udah biasa menahan diri. Saya dari umur 0 sampai umur 30 tahun, nggak pernah miskin. Nggak pernah. Sabun wings biru, sabun colek, nggak pernah tahu, saudaraku. Kalau cuci tangan, itu kalau ada wings biru, saya nggak mau cuci tangan. Saya cari sabun cuci tangan dari umur 0. Kenapa? Ketika saya lahir, ayah saya diberkati pekerjaannya. Kaya jadinya. Sehingga saya selalu dijaga supir, dijaga oleh dayang-dayang, saudaraku, pembantu. Yang khusus untuk saya dan kakak kembar saya. Karena ayah saya berdoa, pingin anak laki-laki. Diberi 2 sama Tuhan. Kakak kembar saya yang mengenal Tuhan pertama kali, dan beliau sudah dipanggil pulang, saudaraku. Saya belum, karena dosa saya masih banyak, masih diawetkan sama iblis saya, saudaraku. Wow. Saya bilang, oke, Tuhan, gue mau. Nah, akhirnya tetap berjalan, keuangan saya serahkan, saudaraku. Tidak sampai 1 tahun, uang itu kembali. Ketika saya menghitung kekayaan keluarga saya hitung 125 juta, saudaraku. Aneh. Tiba-tiba saya ingin hitung aja. Saya hitung. Entah itu dari Tuhan, entah tidak ya. Saya hitung. Lalu saya diingatkan Tuhan. Roh yang tinggal di dalam kamu akan mengingatkan segala sesuatu yang pernah aku katakan kepadamu. Saya diingatkan Tuhan. Wow. Saya cuma tanya, Tuhan, kok cepet banget, gak sampai setahun kamu kasih uang gitu banyak? Padahal selama ini 15 tahun aku mengumpulkan tabungan 125 juta untuk anakku kuliah. Tuhan inilah yang ku tahu. Gila, saudaraku. Saya tuh ingat termangu-mangu saya. Sedikit ngelamun dari, 125. Saya diingetin Roh Kudus. Persis seperti kehilangan kamu waktu itu. Wow. Nggak sampai 1 tahun. 1 tahun kurang dikit, kurang berapa bulan gitu. 1-2 bulan lah kurang. Saya itu cuma tanya, karena saya itu bawel. Karena Yesus itu bagi saya sahabat, atau saya mendekat itu tanpa rasa takut. Bahkan di dalam melakukan dosa pun saya itu berdoa loh, saudaraku. Udah jangan ikuti langkah saya. Dodol saya ini. Dosanya awet. Kemarin saya bagikan toh, berenang di lautan dosa yang terdalam tuh saya sengaja nunggu dulu sampai itu dosa sampai ujung mana, baru saya mau keluar daripada lautan dosa, lalu saya datang kepada Tuhan. Ngejajal sampai di mana sih dosa ini akibatnya. Gitu, saudaraku. Orangnya tuh betul kepala batu saya ini. Enggak bagus, jangan ditiru, saudara. Tapi kalau mau niru, monggo. Saudara kan punya pengetahuan yang sangat banyak untuk hal orang lain yang tidak berani melakukannya. Tapi jangan ditiru, saudara. Nah, lalu saya bilang, cepet banget Tuhan. Belum selama setahun. Aku tanya kenapa? Selalu Tuhan itu punya alasan. Saudara harus berani tanya sama Tuhan. Tuhan itu punya alasan, saudaraku. Segala sesuatu sampai rambut di kepalamu pun jatuh, harus izin Tuhan. Karena dia punya alasan, saudaraku. Maaf ya, rambutku ya, nggak ada yang jatuh, saudaraku. Hei, yang di sana rambutnya udah botak. Nah,
Tuhan tuh jawab dengan ringan aja. Semuanya tuh ringan kalau Tuhan ngomong. Jadi kalau pandang Tuhan jangan terlalu berat ya. Jangan anggap Tuhan itu berat. Kita yang melakukannya berat, saudaraku. Ya karena kamu mengampuni. Diingatkan bahwa saya mengampuni seseorang itu. Dengan apa? Yang memberikan kepercayaan itu. Pengampunanmu sempurna. Wow. Sehingga sampai hari ini iman saya di dalam hal keuangan itu lumayan kokoh, saudaraku. Dan uang setelah itu mengalir terus. Salah satu iman tingkat yang tinggi itu dalam pengampunan. Yaitu meniadakan kesalahan. Wah, itu sulit, saudaraku. Saya soal keuangan lolos nih. Soal ABCD lolos nih. Tapi ada beberapa hal saya kena ujian lagi nih. Belum lolos nih, saudaraku. Itulah Tuhan. Butuh sebuah perjuangan pada tingkat-tingkat tertentu kerohanian saudara. Tingkat-tingkat kedewasaan. Matang. Ditulis di Alkitab. Matang. Dewasa bukan sekadar dewasa, tapi matang, saudaraku. Lain kali kita akan pelajari kedewasaan, saudaraku. Dalam konteks kedewasaan. Tapi hari ini kita belajar berjuang mendapatkan pengampunan Tuhan. Berjuang keluar dari kesakitan untuk mendapatkan Tuhan. Itu tidak lumrah. Setiap case berbeda, setiap orang berbeda. Sehingga tidak wajar kalau kita tilik dari sudut pandang rohani apabila kita mengerti tentang iman pengampunan, kalau kita menjustifikasi sebuah perbuatan. Saya sedang belajar banget ini, saudara. Dan hari ini saya menemukan dan kita sama-sama belajar di mana pengampunan itu dibutuhkan perjuangan yang tidak wajar. Di mana kita bersama-sama melakukannya. Yuk, tolong ditayangkan firman Tuhannya. Ya. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Ya, ini tetap di Kapernaum nih. Gitu. Lanjut. Ini awal pelayanan Yesus ya. Gitu. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman pada mereka. Yesus sedang mengajar. Memberitakan Injil, saudaraku. Asik banget ya. Orang penuh, saudaraku. Lanjut. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Nah ini. Pertolonganku datang darimu. Orang itu banyak membutuhkan seperti 4 orang ini yang cuma menggotong 1 orang untuk bertemu Tuhan. Tuhan butuh hati seperti ke-4 orang ini yang nggak dicatat namanya. Modelnya pun tidak terlihat. Kita ingat perwira Kapernaum, jelas ditulis seorang perwira, padahal lagi yang kepala rumah ibadat, jelas statusnya. Ini orang nggak jelas statusnya, saudara. Orang-orang sederhana yang nggak terlihat di balik layar. Tuhan nggak menulisnya itu, nggak ada firmannya siapa mereka, namanya siapa. Tuhan membutuhkan orang-orang punya hati sederhana untuk menolong orang lain. Itulah hakikat esensi iman yang tanpa berharap sesuatu. Iman yang tanpa gengsi. Iman yang tanpa harga diri. Itu semua pilar-pilar daripada iman pengampunan. Kenapa saat itu saya bisa menerima dengan mudah perkataan Tuhan? Karena beberapa hal yang saya sebutkan itu, nggak punya harga diri, nggak punya gengsi, berharap cuman kepada Tuhan, nggak punya muka udah biasa, dianiaya udah biasa, 14 tahun saudaraku, itu tahun ke-15 saudaraku, saya menghadapi ujian itu. Halo,
Jadi ketika Anda melakukan sesuatu yang benar, pada saatnya Anda akan diuji seperti Hizkia. Seakan-akan Tuhan meninggalkan kita. Daud diuji dengan namanya Batseba, Hizkia diuji dengan Raja Asyur. Itu saudaraku. Musa dengan perempuan Kus. Di mana mental, moral, dan karakter kita sedang dibangun. 14 tahun Tuhan membangun dengan mengujinya. Apakah kamu menyelesaikan dengan baik sesuai karakter daripada moral dan imanmu? Sehingga kalau memberi bagi saya nggak masalah. Pokoknya rasa kasihan ada pasti saya ulurkan. Orang nggak minta aja saya kasih. Bukan meninggikan diri, karena memang nggak ada rasa, saudaraku. Setelah tahun ke-15 sampai tahun ke-28, saya itu dari 28 tahun tidak pernah pakai uang. Pakai itu secukupnya. Bahkan uang yang diberikan pelayanan untuk saya pribadi, yaitu kehidupan saya sehari-hari, karena saya menginjil tiap hari, itu kelebihannya nggak pernah saya ambil. Sehingga penderitaan itu menjadi dasar pembentukan massa otot kita menjadi kuat untuk di dalam memberi. Kalau prosesnya saya, saudaraku, saya itu, gitu. Jadi nggak ada masalah. Punya uang lebih sedikit, selalu mengingat untuk memberi kepada orang lain. Dan itu bisa dianiaya loh, saudaraku. Bisa ditolak loh, saudaraku. Dicurigai yang macam-macam. Itulah manusia yang nggak mengerti. Sehingga kasus ini kasus khusus, saudaraku, saya bilang. Iman pengampunan itu berbeda. Setiap orang berbeda. Setiap kasus berbeda. Sehingga ketika saya menghadapi orang kepercayaan saya ini, ketika uang itu ditipu, nggak apa-apa. Ketika anak saya, itu uang itu juga hilang, ditipu, bermasalah buat saya. Ujian itu datang, saudaraku. Gitu. Sehingga hati-hati, saudaraku. Ya. Tuhan membutuhkan 4 orang ini yang punya hati menolong orang lain tanpa mengharapkan apa-apa, saudaraku. Nah, ini garis bawahi dulu. Untuk firman ayat 3. Bahwa orang lumpuh ini digotong 4 orang yang tidak terdapat namanya di Alkitab, tidak dicatat, dan orang nggak mau tahu. Saya mau tahu ketika disuruh Tuhan belajar, dan kita belajar sama-sama. 4 orang. Ya, banyak manusia-manusia, orang-orang di ayat Alkitab yang tidak ditulis namanya, bahkan kita lewati, itu orang-orang yang memiliki jasa terhadap nyawa orang lain. Maka saudaraku, dimanapun berada, ingat, semua yang kau perbuat untuk Tuhan, itu biarkan Tuhan yang lihat. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Gak ada yang tahu isi hati kita terdalam. Masa itu hobi kalau menyelam dosa? Karena saya ingin tahu hati saya di mana sih sebetulnya. Paling keluar dimarahin Tuhan aja, digaplok sama Tuhan saya ini. Yesus sahabatku, tenang aja. Gitu. Yang penting hatiku tujuannya masih pingin nggak yang aneh-aneh, saudaraku. Masih berusaha tidak aneh-aneh saya ini. Pokoknya ngikuti hati saya, kalau salah biarkan Tuhan yang menyalahkan, atau saya siap kok dihakimi sama Tuhan dalam bentuk apapun. Saya mau. Yang penting saya salah. Gitu. Tidaklah kita memiliki hati seperti Daud yang menerima setiap apapun yang Allah perbuat walaupun berat ketika perbuatan itu menimpa kita, saudaraku. Nah, ayat selanjutnya. Tetapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Coba saudara bayangin. Berdesakan, nggak bisa masuk. Sudah lari-lari dari jauh nih. Kalau zaman sekarang udah ngongkosin, udah segala. Orang itu bandel, nggak mau ketemu Tuhan. Ini orang udah duduk nih,
keringetan, capek, dan sebagainya. Nggak bisa masuk, penuh tempat itu. Yesus mengajar di dalam. Putus asa? Enggak. Menyerah? Enggak. Coba bayangin, tetapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Gimana caranya? Bayangkan itu rumah aja, saudaraku. Yesus mengajar sebuah rumah atau gedung. Gimana cara buka atapnya, saudaraku? Mencari tangga, mencari anak tangga. Mereka berusaha berbuat sesuatu, mencari pohon terdekat, naik dari pohon itu, lalu mulai merancang tali, kerekan. Dan yang diturunkan bukan orangnya, tilamnya. Bagaimana orang ini menolong orang yang sakit, 4 orang ini bekerja keras, saudaraku. Itulah buah dari iman yang mengampuni, iman pengampunan. Saudara, kalau menolong orang, itu enggak cuma sekedar seperti melempar namanya remah roti kepada anjing. Sekedarnya aja, cuma memberi. Tidak mau menanggungkan hidupnya. Itulah perbedaan ketika orang berbicara, kamu tuh ngapain sih lakukan itu? Saya juga mendapatkan beberapa orang seperti itu. Ada seorang dokter di sebuah kota Jawa Timur, itu menolong seseorang tuh kayak orang gila. Ditipu ratusan juta ya mau aja. Dia punya hati untuk orang itu. Itu Daud dengan Yonatan, saudaraku. Kalau cerita di Alkitab. 4 orang ini berusaha keras untuk supaya orang ini gimana caranya bisa ketemu Yesus. Itu yang pertama. Berpikir gimana membahagiakan orang lain. Melepaskan orang lain dari kekurangan, kemiskinan, kesusahan, kesedihan. Dia berjuang untuk orang itu mendapatkan kebahagiaan. Itu iman pengampunan, saudaraku. Sehingga setiap kali kesalahan orang itu mudah banget diampuni. Aneh kan, saudaraku? Jadi kasih sesungguhnya itu seperti itu. Yang di dalamnya berakar salah satunya di pengampunan. Yaitu menanggung segala sesuatu, menutupi segala sesuatu yang jarang dibicarakan. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Menanggung segala sesuatu, menutupi segala sesuatu. Nggak main-main itu, saudaraku. Dan dalam hidup saya beberapa kali itu terjadi dalam hidup saya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, menanggungkan orang lain. Kenapa kamu lagi gitu amat? Pasti deh. Nah, nggak kepikir. Jadi kalau tanya, kenapa sih kamu lakukan untuk saya? Ya supaya kamu bahagia, kamu berhasil. Itu aja, saudaraku. Yang lain-lainnya gimana? Ya yang lainnya cuma penambahan aja. Ya kamu melayani yang baik, hidup yang benar, semuanya kamu buat baik. Jadi orang benerlah kayak aku gini, belajar jadi orang baik-baiklah. Ketika bertemu dengan Yesus, aku dari sakit, aku janji cuman, Tuhan Yesus sembuhkan saya takut mati, saya akan belajar jadi orang baik-baik. Gak ingin jadi orang nakal, rusak, dan sebagainya. Gitu. Karena saat itu saya dipelihara seorang perempuan kaya, kan gitu, saudaraku. Udah. Habis itu dibuat Tuhan, ketemu Tuhan, terima Yesus, bertobat, sudah. Percaya sampai sekarang. Walaupun pertobatannya, waduh, ajubilah dosa saya, saudaraku. Sebuah proses berjalan, itu akan membangun sesuatu di dalam yang tidak nampak. Itu nampak ketika sebuah masalah itu datang. Daud kalah dengan perkara Batseba. Tetapi Daud bertanggung jawab atas Batseba. Karena suaminya dibunuh. Sehingga Daud menanggungkan Batseba, saudaraku. Kita kalau boleh lihat dari sudut lain, sudut pandangan bagaimana Daud kenapa kok mau menanggungkan? Terlepas dari apapun yang lainnya, kita bicara satu konteks saja dulu. Kalau Hizkia pada akhir hidupnya terlihat isi hatinya
nggak apa-apa deh, anak-anakku ditawan jadi sida-sida di negeri Babel. Yang penting aku aman. Dua-duanya masuk surga. Tapi karakter di dalam mental dan moralnya berbeda, saudaraku. Itulah yang membedakan orang yang diproses dengan orang yang tidak mau diproses. Saul, anak orang berada, mati sebagai raja, pulang ke neraka. Karena ketika diproses, dia melawan prosesnya, bahkan membunuh alat-alat, yaitu manusia yang dipakai Tuhan. Dimusuhin, mau dibunuh. Sehingga Nabi Samuel bicara, kamu utus aku ke tempat Isai, aku itu mau dibunuh sama Saul. Dan Allah tidak mau kompromi, tetap Nabi Samuel harus ke sana. Dan Saul memang nggak bisa bunuh Nabi Samuel. Dia sampai mengintimidasi hamba Tuhan. Begitu saudaraku. Perbedaannya di sana. Karena Saul tidak melewati proses. Ketemu Nabi Samuel, nubuat jadi, langsung jadi raja, langsung menang terus 40 tahun. Tidak ada proses. Musa 80 tahun diproses. Lahir, serot dari bayi, sampai di Midian. 40 tahun di Mesir, menjadi anak seorang budak, tetap dari bangsa Ibrani, sampai menjadi mantu daripada Yitro, imam kepala di Midian, mengembalakan kambing domba yang awalnya seorang jenderal perang. Fluktuasinya naik turunnya luar biasa Musa itu prosesnya. Up and down. Tetapi Musa punya hati yang tulus. Ketika cuman salah ngomong, nggak masalah dia nggak boleh masuk tanah perjanjian. Suruh ngomong dia pukul. Ya udah, salah berbuat, udah diterima sama dia. Terus suruh ngurapi bujangnya, bukan anaknya. Menjadi pemimpin Israel. Nggak masalah buat dia. Karena 80 tahun melewati proses. Sehingga tidak mengharapkan mendapatkan apa-apa, saudaraku. Sehingga orang kalau melayani, ingin mendapatkan apa-apa, itu nggak akan bisa berakhir dengan baik, karena tidak melewati proses, tidak mendapat apa-apa. Sehingga ketika tidak mendapatkan apa-apa, mereka akan meninggalkan pelayanan, saudaraku. Sampai hari ini, yang dosa yang tidak pernah saya buat meninggalkan pelayanan, saudaraku. Bahkan di dalam keadaan dosa pun saya tetap berdoa kepada Tuhan. Bahkan dalam keadaan hukuman 2 tahun, nggak dipakai melayani jualan es, setiap hari saya berdoa persis seperti ketika saya belum berdosa. Sampai akhirnya Tuhan ngomong di telinga saya, audible, untuk maukah engkau melayani aku kembali? Ada kembalinya, saudara. Maka engkau menjadi hambaku kembali. 2 minggu nggak aku jawab. Akhirnya karena setiap hari ngomel terus, bergema terus di rohku, di hatiku. Pegel saya ini, kesel saya ini. Akhirnya saya minta 3 hal. Yang tidak ada satu orang di dunia yang tahu, jin, iblis, jurik, nggak pernah tahu karena nggak ngomong. Cuma di hati saya ngomong, 3 hal kamu genapi. Dan digenapi semua, saudaraku. Inilah proses daripada 4 orang ini. Dia berjuang, berpikir gimana cara mendapatkan Yesus, lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Terus bekerja keras untuk orang lain. Yaitu orang yang lumpuh. Hati yang mulia, biar ku temukan di dalammu. Biar ku temukan, biar kau temukan di dalamku. Yesusku, pujian dari hatiku. Pengen nangis ya, nyanyi lagu ini. Berjuang mati-matian cuma untuk orang lain, dapat duit cuma untuk memberi kepada pelayanan. Nggak cuma sekedarnya memberi di pelayanan, nggak melayani cuma sekedarnya. Ketika ujian datang, kabur dari memberi, kabur dari pelayanan. Itulah Hizkia. Daud lumayan memperjuangkan Batseba, sampai akhirnya anak Batseba dipilih Allah loh. 4 orang ini sama. Berjuang membuka atap rumah. Bayangin saudaraku. Mereka atur, wah gimana cari tambang? Oh begini, pakai pohon. Oh nggak bisa, kita potong bambu, kita buat tangga dari bambu. Kalau bahasa orang Jawa, ondo. Tangga 2 yang begini nih saudaraku. Lalu gimana nih, kita kerek, berarti satu di atas ya, satu di bawah. Terus satu yang mikulnya, diikat di badanmu. Kita coba, aduh nggak bisa. Berjuang mereka seru, nggak mudah itu saudaraku, nggak mudah.
Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam. Dari berpikir, berjuang mengangkatnya, menurunkannya gimana? Zaman dulu rumahnya gimana? Dari batu. Gimana buka atapnya? Jadi ada orang-orang tertentu yang punya kepandaian tertentu yang memang dipakai Tuhan untuk menolong orang lain, menolong pelayanan, di mana memang dia berjuang keras dengan cara dia. Karena dia yang mampu menolong pelayanan atau menolong orang lain. Kalau yang di peristiwa orang lumpuh ini, supaya orang sakit itu ketemu Yesus dan disembuhkan. Dan 4 orang ini nggak dapat apa-apa loh, saudaraku. Nggak dapat apa-apa dari Tuhan. Sehingga engkau yang di sana, kalau ingin namanya iman pemurnian, kalau kamu ingin mendapatkan ditengok oleh Allah yang lebih daripada diakui imanmu, saya mendapatkan sebuah celah kasih di keempat orang ini, di mana Allah membuka mata batin kita semua. Orang ini tidak dapat apa-apa, dipuji juga kagak, apalagi ditengok Yesus. Perwira Kapernaum masih ditengok. Dan orang ini pulang pun datang tidak diundang, pulang tidak diantar. Orang-orang yang tidak diketahui sama sekali, saudaraku. Tapi ingat, saya percaya. Karena Roh Kudus mengilhamkan kepada saya. Memberi wahyu untuk membuka keempat orang ini tiba-tiba muncul demikian keras. Artinya, di dalam saya. Sehingga Roh Kudus mulai bukakan. Berarti keempat orang ini dicatat di surga, saudaraku. Berhasil memenangkan jiwa dengan susah payah. Di mana mendapatkan iman pengampunan. Yaitu tanpa mendapatkan apa-apa, saudaraku. Disebut nama kagak, dipuji enggak, disembuhkan juga enggak. Loh, mereka orang sembuh kok. Jadi kalau kamu orang baik-baik, menolong orang yang tidak baik-baik. Orang baik-baik menolong orang rusak. Dan kamu tidak dapat upah apa-apa. Orangnya cuma sembuh aja. Coba kita pelajari ini, saudaraku. Ya, pujian dari hatiku. Gitu. Itulah kemurnian iman. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam. Gimana caranya nih? Orangnya diikat atau itu seperti tanduk, kanan kiri, pelan-pelan, miring, gini. Rempongnya, recoknya, keponya mereka repotnya. Dan tidak diperhitungkan, saudaraku. Banyak dosa-dosa, kesalahan tersembunyi di rumah orang percaya, di pribadi orang percaya. Saya sudah ajarkan itu. Kesalahan para suami, para istri, yang terlihat baik-baik saja. Tetapi sebenarnya tidak baik-baik. Karena tidak melakukan perintah firman Tuhan. Karena kita mendapat pribadi yang lain. Gitu. Tetapi ada orang yang tidak tercatat. Kalau Daud terlihat tidak baik, tapi akhirnya mendapatkan status biji mata Allah. Sampai diakui setelah dia meninggal. Oleh karena hambaku Daud. Sampai dikatakan Yesus anak Daud. Gitu. Sampai kepada kitab Wahyu ditulis Daud. Tapi keempat orang ini nggak ada. Saudara. Tapi berjuang, rempong, recok, kepo, dan sebagainya. Ribet mereka ini. Belum dimarahin orang. Belum menanggung risiko. Ketika yang punya rumah tahu. Ngamuk. Bayangin genteng jadi bocor, pecah. Orang yang mau menolong seseorang dengan risiko dipukulin orang lain. Dianiaya orang lain. Itu mulia hatinya, saudaraku. Kalau boleh kita lihat dari sudut keempat orang ini. Yang menolong sebuah pelayanan tanpa pelayanan itu memberi apa-apa kepada dia. Itu mulia, saudaraku. Halo, hari ini kita belajar iman dari pengampunan. Menanggung segala sesuatu, menutupi segala sesuatu. Ayat selanjutnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu.
Yesus lihat iman 4 orang ini, berarti dicatat sama Yesus, tapi nggak diucapkan sama Yesus, sehingga engkau yang di sana, engkau merasa kok nggak dipakai, kok engkau disia-siakan, nggak pernah dipanggil sama pastor, kok kamu nggak pernah diajak omong, padahal engkau berjuang untuk pelayanan ini. Ingat, Tuhan yang tilik hatimu. Di sini ditulis di ayat kelima, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Jadi orang ini disembuhkan, orang ini dipakai Tuhan, orang ini diberkati Tuhan karena apa? Hasil jeripayah mereka. 4 orang ini. Hasil jeripayahmu, pelayanan ini luar biasa, walaupun kau nggak dipuji orang, bahkan dianiaya, ditimpakan hal jahat, dikatakan hal jahat, dihindari orang. Esok akan saya bawakan saudara Yesaya 53 komplit. Itu ayat selanjutnya, rally selanjutnya, saudaraku. Mulai esok. Bagaimana Yesus itu dinubuatkan dari Yesaya. Ketika Yesus melihat iman mereka, Yesus lihat orang tuh nggak lihat, dicidrai, dimarahin, diomelin pasti, apalagi gentengnya bolong, kurang ajar, nggak izin dulu dan sebagainya. Bagi mereka cuma satu, aku harus menolong orang ini. Ada orang-orang yang punya hati menolong tuh nggak peduli dikatain orang, dicurigain, diludahin, berjuang untuk pastor supaya pastor jadi terbaik. Orang nggak lihat, tapi ingat saudaraku, berjuang untuk pelayanan supaya pelayan terbaik. Ingat, Tuhan melihat saudara. Tuhan juga lihat orang-orang cuma ingin penampilan, orang-orang cuma ingin dipuji, cuma ingin dapat upah dari Tuhan. Sehingga ketika Tuhan tidak memuji, ketika mendapatkan koreksi, ketika Tuhan tidak memberkati, ketika mulai penurunan keuangan, ketika mulai tidak nyaman di dalam pelayanan, segala sesuatu yang tidak mengenakan, mereka lari dari pelayanan, lari daripada rumah Tuhan, lari dari kumpulan, lari dari pemimpin pastornya. Mereka itu orang yang tidak setia. Mari kita belajar setia. Setia yang lebih dalam hari ini. 4 orang yang dilihat imannya, yang berjuang membawa daripada seorang lumpuh. Tapi nggak bisa ketemu Yesus. Lalu berjuang naik ke atas. Mulai menerapkan gimana caranya. Bagaimana menaikkannya orang lumpuh itu sampai bisa turun. Jangan sampai Yesus sudah pergi. Belum selesai. Bagaimana mereka berjuang dengan tegang menyelamatkan sebuah pelayanan. Karena pelayanan itu untuk menghidupi jiwa-jiwa. Itu dihitung Tuhan. Maka ketika dilihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Diampuni kenapa? Orang ini yang lumpuh ini berdosa tidak minta ampun dosa. Karena jerih lelah perjuangan 4 orang yang membawa dia. Bagaimana dosa orang itu diampuni oleh karena perjuangan kita. Bagaimana kita berjuang supaya orang ini hidup bahagia sehingga diberkati Tuhan oleh karena kita berjuang untuk dia. Dan iman kita yang dilihat. Tuhan melihat kedalaman hati. Tolong nanti song leader bawakan lagu itu. Tuhan inilah yang ku mau. Habis itu tutup dengan lagu praise. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat, mereka berpikir dalam hatinya, ini bedanya saudaraku. Ayat selanjutnya. Ada orang-orang yang memang sok tahu, punya firman Tuhan, selalu di rumah Allah, kelihatan melayani Tuhan, bahkan para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, pekerja gereja sendiri. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat, mereka berpikir dalam hatinya. Ayat selanjutnya. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ayat selanjutnya.
Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Orang-orang tipe seperti ahli Taurat itu akan dipertanyakan Tuhan. Sedang orang-orang yang diselamatkan ini, itu dapat keselamatan, dapat kesembuhan, tetapi yang diingat Yesus, yang dilihat Yesus, iman mereka. Yaitu orang yang berjuang keras supaya orang-orang diselamatkan. Penginjil-penginjil, hamba Tuhan yang melayani, yang tanpa dilihat orang. Seperti saya menolong hamba Tuhan itu. Seperti saya memulihkan orang dekat saya itu. Seperti saya memberi kepercayaan uang kepada seseorang itu. Hasil perjuangan kita itu diperhitungkan Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan, itu kita pakai pakemnya Rasul Paulus. Kalau aku masih mencari perkenan manusia, apakah aku hamba Kristus? Gitu saudaraku. Ayat selanjutnya. Kita lihat pribadi yang ketiga ini saudaraku. Ahli Taurat. Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Yesus malah show off-kan. Sehingga pelayanan, apa yang saudara perjuangkan, itu akan mendapat tantangan. Justru karena mendapat tantangan, Tuhan akan lebih curahkan namanya, kuasanya menyertai saudara. Sehingga hasil jeripaya 4 orang ini ditambahkan Tuhan karena ada tantangan dari ahli Taurat. Apakah itu benar? Itu Yesus merasa Yesus yang ditantang. Ayat selanjutnya. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Yang pertama, anakmu, dosamu sudah diampuni. Ya toh? 1 titik selesai. Rugi. Kalau saudara tidak dapat tantangan dari kebenaran yang saudara yakini benar, kebaikan yang saudara lakukan itu benar, rugi. Kalau saudara tidak mau tantangan, lari dari tantangan, dilecehkan, dikata-katain, diputar-balikan, difitnahkan, dituduhkan, dan sebagainya. Bahkan dikatakan sumber masalah, troublemaker. Ada yang saya dengar beberapa kali, itu yang belakangan ini, toksik katanya. Wus. Toksik. Racun saudaraku. Racun di tangan kananmu, madu di tangan kirimu. Sembarangan aja kalau enak aja gereja Tuhan toksik. Ahli Taurat dasar. Ayat selanjutnya saudaraku. Aduh, saya mau ketawain orang begitu saudaraku, lucu. Benar lucu saudara. Kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Yesus akan show off-kan. Yesus akan pamerkan kekuatan dia di dalam pelayananmu. Dengan orang-orang yang kamu layani. Dipakai makin hebat. Diberkati makin hebat. Kenapa? Karena kamu yang melakukan kebenaran yang tersembunyi, melakukan kebaikan yang nggak ditonton orang, tapi membuat orang itu bahagia, membuat orang itu berhasil, membuat orang itu dipakai Tuhan. Lalu kamu difitnahkan yang jahat oleh orang-orang yang menganggap dirinya benar, para ahli Taurat. Tuhan akan menambahkan kasih karunia anugerahnya. Itu standarnya saudaraku. Iman yang lahir dari pengampunan. Yang tidak mengharapkan balasan apa-apa, berbuahkan, ya udah, dipulihkan aja seperti awal. Ya biasa aja, nggak ada rasa. Ya normal aja sih. Dan itu dibentuk daripada saudara mengalami dulu susahnya menjadi orang seperti itu. Sehingga saudara akan berjuang untuk orang itu. Kalau saudara pernah merasakan lapar, saudara akan tahu rasanya orang lapar, saudara akan beri dia makan. Gitu saudaraku. Ayat penutupnya. Dan orang itu pun bangun segera mengangkat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Yesus akan melakukan sesuatu yang khusus buat kamu. Ketika kamu menopang sebuah pelayanan, ketika kamu memberi dalam sebuah pelayanan, melayani dalam sebuah pelayanan, ketika kamu berjuang untuk orang lain, menolong orang lain, membuat pelayanan itu berjalan dengan baik, menjadi terbaik, lalu kamu membahagiakan orang,
Kamu membantu orang supaya orang itu hidupnya enak. Tuhan akan buat perkara yang besar yang tidak pernah dilihat orang-orang itu. Coba perhatikan nih, dan orang itu pun bangun segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di depan orang-orang itu. Orang yang lumpuh itu tidak balik naik ke atas loh. Dia sengaja dibuat Tuhan itu keluar, dilihat semua orang. Tuhan pamerkan hasil keempat orang ini. Perjuangan dia. Dan Tuhan pamerkan kuasanya. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Tuhan akan membuat sesuatu something different. Sesuatu yang something spesial. Karena kamu berjuang untuk orang lain. Tuhan Yesus berkati guys. Ciao. Thank you.